Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Ketemu lagi di program wawancara khusus dan saya Kisdiantoro yang akan memandu acara ini. Alhamdulillah di studio sudah hadir tamu istimewa. Beliau adalah Muhammad Singgih, Direktur PT Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati atau BIJB. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Toro. Selamat pagi juga para Tribuners. Baik Tribuners, sebagai informasi bahwa Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini insya Allah pada tanggal 29 Oktober nanti akan beroperasi penuh begitu ya Pak ya? Benar. Setelah melakukan serangkaian proses perbaikan, penambahan fasilitas, kemudian sudah terkoneksinya akses dari Bandung menuju Kertajati dan ini sudah beroperasi tol Cisumdawu dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan tentu saja ini akan memangkas waktu perjalanan dari Bandung ke Kertajati ya yang sebelumnya barangkali banyak dikeluhkan oleh masyarakat bahwa mereka sebenarnya sangat ingin memanfaatkan BIJB tetapi waktu tempuhnya yang cukup memakan waktu dan hari ini tentu saja ini bukan menjadi isu atau masalah lagi karena sudah sangat cepat sekali untuk bisa sampai ke BIJB. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Muhammad Singgih terkait dengan informasi terkini di BIJB dan ini bisa menjadi referensi Anda para Tribuners untuk memanfaatkan BIJB yang ada di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Pak Singgih, Ya, barangkali bisa diinformasikan ke Tribuners terkait BIJB terkini seperti apa gitu menjelang nanti akan beroperasi secara penuh di tanggal 29 Oktober 2023. terima kasih Kang Toro. Jadi kita sampaikan ya bahwa BIJB terkini atau Bandara Kertajati terkini Iya. Sebenarnya sudah siap untuk melayani penumpang yang akan berangkat ke berbagai kota tujuan di Indonesia per tanggal 29 Oktober dalam operasi penuh PT BIJB. Sebenarnya hari ini pun juga Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati juga sudah melayani penerbangan internasional ke Kuala Lumpur dan rutin setiap seminggu 2 kali. Tapi untuk tanggal 29 nanti itu full operasi dengan berbagai tujuan di kota-kota di Indonesia. Dan per tanggal 29 Oktober itu juga itu semua penerbangan yang ada di Hussein yang menggunakan pesawat jet itu semuanya berangkat dari dan turun di Kertajati. Ya, mungkin juga bisa diinformasikan terkait dengan maskapainya, kemudian rutenya. Ya. Itu jadi per tanggal 29 nanti itu ada 3 maskapai domestik yang melayani rute-rute di Indonesia. Yaitu yang pertama Super Airjet itu dengan 7 rute, terus kemudian Citylink dengan 2 rute dan AirAsia dengan 1 rute. Nah itu akan melayani berbagai kota di Indonesia. Itu yang dalam negeri ya. Jadi saya sebutkan dari wilayah yang paling timur yaitu di Makassar, Makassar Kertajati, Kertajati Makassar ya. Itu kemudian Denpasar, itu. Kemudian juga ke Balikpapan, kemudian juga ke Banjarmasin, kemudian ke Batam, terus Medan, dan satu lagi ke Palembang. Itu rute-rute yang mulai diterbangkan pada kesempatan pertama pertanggal 29 Oktober 2023 ini. Dan setelah itu ya nanti tentu akan berkembang sesuai dengan permintaan atau permintaan pasar. Kebutuhan ya Pak ya. Kebutuhan. Nah mungkin untuk seri pertama katakanlah begitu ya, Tribuners seri pertama atau tahap pertama ini kira-kira apa yang melandasi atau jadi pertimbangan BIJB membuka 7 rute tersebut gitu? Ya karena memang sebenarnya kalau dalam 1 tahun itu kan permintaan atas rute itu 2 kali konferensi. Jadi di winter season sama summer season. Nah atas konferensi di winter season kemarin di bulan yang bulan ini ya istilahnya untuk winter season ini memang permintaan slot itu beberapa kota di Indonesia dan yang sudah slotnya keluar dan sudah izinnya sudah keluar itu adalah yang ke-7 rute tersebut dan itu juga rute-rute yang ada di Hussein. Seperti itu Mas. Jadi mungkin kalau dipertimbangkan bahwa
ini adalah rute-rute yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Betul, Ya, betul. ini tentu saja akan terkait dengan banyak hal, termasuk terkait dengan bisnis maupun destinasi wisatanya yang bagus begitu ya Pak ya. Benar. Apakah itu di wilayah Jawa Baratnya ataupun di bandara tujuan berikutnya itu ya Pak ya. Benar. Jadi memang ini Ya, pada waktu tahun 2019 ketika PIJB beroperasi penuh, rute-rute ini adalah rute-rute favorit bagi para pengguna Bandara Kertajati. Nah, oleh karena itu ya masuk akal juga kalau pada kesempatan pertama itu yang dibuka terlebih dahulu rute-rute tersebut. Ya. Seperti itu, Kang Toro. Nah, ini Pak Muhammad Singgih perlu diinformasikan juga ke Tribuners ya. Apa yang dilakukan oleh PIJB ya supaya beroperasi secara penuhnya ini bisa sustain gitu. Jadi tidak di kesempatan yang akan datang ada evaluasi, kemudian ditutup lagi, baru nanti akan evaluasi, dibuka lagi. Nah, ini tentu ini sudah melewati satu kajian yang sangat serius begitu. Sehingga ini diputuskan dibuka gitu tanggal 29 nanti. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh PIJB? Ya, memang pengguna atau pengguna jasa atau para penumpang itu untuk datang menuju bandara itu beberapa tujuan ya, beberapa pertimbangan maksudnya. Yang pertama secara kemudahan, kemudian keyakinan bahwa mereka itu akan terlayani gitu dengan baik itu, secara layanan lah seperti itu. Kemudian juga harga dan sebagainya. Itu memang pada akhirnya itu penumpang juga yang akan menentukan. Tapi kami meyakini pada saat sekarang setelah tol Cisumdawu selesai itu mereka yang dari Bandung utamanya ya misalnya ya dari wilayah Bandung atau Jawa Barat bagian selatan yang kalau seandainya harus ke Soekarno-Hatta mungkin perlu 4 sampai 5 jam itu kalau ke Kertajati kan waktunya cukup singkat dari kota Bandung saja dari contoh kemarin yang dicoba dari Kebun Kawung saja melalui kendaraan umum yang melalui tengah kota kan istilahnya itu hanya 90 menit menuju ke Kertajati. Nah apalagi kalau dari yang mendekati tol Cisumdawu. Nah kemudian kita juga dari misalnya tadi pagi saja saya dari Kertajati menuju dekat Pastor ya itu karena ada wawancara juga itu cuma 1 jam. Jadi itu memang secara aksesibilitas jauh lebih mudah dibanding dari tahun 2019 yang lalu yang kalau ke Kertajati harus mutar gitu. Jadi secara layanan untuk keterjangkauan itu mudah gitu. Terus yang kedua juga dari sisi akses ke sana dari sisi harga. Contoh misalnya kalau shuttle dari wilayah Bandung menuju Soekarno-Hatta itu harga kurang lebih 180 sampai 195 ribu. Tapi dari sini menuju ke Kertajati itu kurang lebih hanya 120 ribu saja. Dan secara layanan antar modanya itu sudah terpenuhi atau dilayani dengan baik gitu. Karena kan salah satu pertanyaan penumpang kalau saya turun itu saya dilayani dengan apa gitu untuk menuju kota-kota. Nah ini kita perlu sampaikan kepada masyarakat selain Damri juga sudah beroperasi dengan keberangkatan kalau di Bandung itu di Kebun Kawung juga di Cilenyi ada gitu, shuttle juga ada di kota-kota lain di wilayah Jawa Barat itu sudah terlayani juga dengan shuttle. Nah masyarakat untuk melihat kemana saja gitu dan moda transportasinya apa saja bisa lihat aja di IG PIJB di info PIJB. Nah itu juga lengkap informasinya. Nah itu yang kedua ya. Jadi soal harganya yang bersaing itu terus kemudian juga di masa awal ini PIJB juga memberikan diskon-diskon itu. Kalau dilihat itu di pemesanan tiket misalnya ke Denpasar itu 600-an ribu sekian itu dari Kertajati gitu. Ya bandingkan aja dengan dari tempat lain lah gitu. Silakan dibandingkan terus kemudian ikut program ini Pak Bandung Great Sale enggak atau memang ada program memang sendiri? Ada ini memang maskapai juga membuat program tersendiri dan memang ya secara harga afturnya pun kalau di Kertajati lebih murah dibanding di Bandung seperti itu. Nah terus kemudian itu secara persaingan harga ya terus kemudian juga dari sisi layanan karena supaya masyarakat itu yang menggunakan bandara itu betah itu ya tentu fasilitas di dalam bandara sendiri harus mumpuni gitu dari segi kebersihannya, toiletnya, musolanya, ruang tunggunya, counter check-innya dan sebagainya semuanya sudah harus perform dan baik dan mumpuni gitu. Dan utamanya juga kalau masyarakat sampai ke bandara tentu kan juga ada yang ingin makan, ada yang ingin minum, ada ingin santai sejenak di lounge dan sebagainya itu harus tersedia. Nah di tanggal 29 Oktober nanti
itu sudah tersedia. Jadi berbagai tenan juga buka, itu masyarakat yang ke sana juga bisa untuk bersantai atau datang cari makan itu sudah bisa. Jadi tenan-tenan sudah mulai buka di tanggal 29 Oktober nanti. Itu diantaranya. Jadi karena memang masyarakat kan butuh keyakinan bahwa lewat ke Kertajati itu ternyata bisa cepat itu. Ya bandingkan aja misalnya dari Bandung ke Kertajati itu kan kalau dari Cilenyi ke Kertajati hitungannya menit saja, 40-an menit itu. Nah kemudian kalau dibandingkan kan harus ke Soekarno-Hatta kan berbeda sekali, belum lagi masalah kemacetannya dan sebagainya. Yang perlu diyakinkan adalah, nah pas dari Kertajati menuju kota-kota itu angkutan umumnya ada tidak? Dan ternyata sekarang sudah ada kan seperti itu. Nah kalau yang pakai kendaraan pribadi saya pikir tidak menjadi soal. Tolnya pun juga ke Kertajati kan juga murah ya seperti itu. Soal transportasi saya kira ini sudah terjawab gitu ya dengan beroperasinya tol Cisumdawu. Nah begitu orang datang dan sampai di PIJP, tadi Bapak sebutkan soal kenyamanan, kemudian tersedia juga makanan. Nah itu mungkin bisa diceritakan lagi Pak. Misalnya PIJP bekerja sama dengan UMKM lokal, masyarakat lokal, kemudian juga di situ ada disajikan ragam kuliner lokal, mungkin seperti itu Bapak. Jadi memang itu juga ada. Kita juga sudah berkomunikasi dan bekerja sama juga dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat ya, Pak Beni Bahtiar, dan juga dinas-dinas pariwisata di wilayah Jayu Majakuning itu mereka juga akan menempatkan produk-produk unggulan dari wilayah Jawa Barat di Kertajati, di Kranasda, di sebelah lantai 3 bagian atas itu kan ada 4 yang cukup ikonik di ini Dom Jati itu. Nah 2 di antara kita persembahkan untuk di Kranasda dan produk-produk UKM. Di luar itu juga tempat-tempat makan pun juga ada. Jadi yang sifatnya modern ya gitu, seperti Starbucks, kemudian ya ini kita sebut merek ya jadinya gitu. Terus kemudian yang ada soto nikmat yang di berbagai bandara ada, satu rasa Indonesia, terus kemudian ya berbagai ini Cianjur, CFC itu juga ada. Jadi berbagai macam lah, itu saya jadi mempromosikan ini, tapi intinya inilah berbagai macam merek yang sifatnya UKM dan maupun yang branded juga ada. Lounge juga ada, seperti eksekutif lounge-nya Jas itu juga ada di keberangkatan dalam negeri. Jadi artinya itu kalau dari masyarakat yang hadir ke Jawa Barat ya melalui PIJP ini belum sampai ke tempat wisatanya mereka sudah merasa sangat senang gitu ya. Insya Allah. Seperti seolah juga sudah berwisata di dalam bandara begitu. Minimarket juga ada tersedia. Belum lagi nih dari sisi fasilitas ya, counter check-in-nya untuk dalam negeri itu ada 24, internasional ada 12, kemudian tempat duduknya di boarding lounge itu banyak, luas, chargernya juga untuk nyarger itu tidak kesulitan, itu ada 800 tempat duduk kan di boarding lounge dalam negeri, ada 600 di boarding lounge internasional tempat duduknya gitu. Jadi saya pikir itu musola juga kita perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa di sana kalau bagi traveler muslim itu sangat ramah gitu. Jadi setiap lantai ada musolanya, jumlahnya sampai 6 dan bisa sampai muat ratusan orang gitu. Jadi itu menarik sekali Pak. Ini tempat duduknya bersih, toiletnya juga kita jaga dengan baik gitu. Ya suatu situasinya saya pikir itu nyaman gitu untuk ke Kertajati. Belum lagi begitu turun sampai menuju boarding lounge itu juga nggak jauh-jauh amat karena memang terminalnya tidak terlalu memerlukan jalan kaki yang panjang gitu. Jadi luar biasa nyaman begitu ya. Insya Allah. Ini kan berarti apa yang Bapak sampaikan ini sebenarnya berelasi juga dengan isu yang belakangan ini menjadi diskusi terkait dengan potensi pariwisata halal gitu. Jadi ini sebenarnya tidak hanya sekedar menggunakan label halal untuk masyarakat muslim, karena sebenarnya di dalamnya ada soal bagaimana sebuah institusi memberikan layanan terbaik ke masyarakat gitu ya. Oh iya benar. Ke non muslim begitu. Benar. Kita memperlakukan semua pihak ya, apakah itu muslim non muslim semuanya harus nyaman gitu. Harus nyaman. Jadi kalau di kita salah contoh dari sisi traveler muslim misalnya kalau toiletnya kan kita jaga ada ininya supaya tidak ada percikan istilahnya, mohon maaf nih gitu. Jadi itu juga kita jaga kebersihannya gitu. Terus kemudian tempat wudhunya juga terpisah dengan toiletnya, jadi dengan musola itu dekat dan sebagainya. Nah terus di luar itu juga
ini juga yang paling penting juga destinasi wisata di Jawa Barat itu kan sangat banyak ya. Betul. Gitu. Dan ini harapan kita juga dengan dibukanya bandara ini nanti wisatawan dari mancanegara maupun dari daerah-daerah lain itu menuju ke Jawa Barat banyak. Sehingga nanti multiplier efeknya buat masyarakat Jawa Barat, apakah itu kulinernya, apakah okupansi hotelnya, apakah tujuan-tujuan tempat wisatanya itu makin ramai. Nah, itu kan jadi memberikan dampak multiplier efek bagi masyarakat Jawa Barat itu. Di Kuningan sendiri misalnya kan banyak sekali ya, atau daerah-daerah wisata seperti ada Bukit Seribu Bintang, ada tempat kemah yang di kaki Gunung Ciremai, di Majalengka itu ada Panyawean, ada Paralen, terus kemudian di ada curug-curug juga sekian banyak curug gitu. Kemudian belum lagi ke arah Subang, kemudian apalagi ke arah Bandung. Kemarin juga ada traveler dari Malaysia itu sengaja ke sini bahkan hanya untuk ke Kawah Putih itu di apa namanya Kabupaten di Bandung. Kabupaten Bandung dan mengatakan bahwa saya lewat Kertajati sangat nyaman, sangat senang gitu. Gitu. Ada yang sudah bolak-balik bahkan dari Malaysia gitu. Nah, seperti itu. Bagaimana BIJB ini kemudian menghubungkan informasi ini ya dengan pemerintah lokal gitu ya, baik di kabupaten kota maupun provinsi terkait dengan wisata atau informasi yang lainnya begitu. Bagaimana BIJB ini bekerja sama untuk membangun ini? Nah, ini juga perlu saya sampaikan ya bahwa Pak Gubernur juga sangat cepat ya untuk memberikan informasi, bahkan mengendorse BIJB ini kepada ASN kalau perjalanan dinas supaya melalui Kertajati, pemerintah kabupaten kota juga dihimbau seperti itu dari sisi aspek perjalanannya. Nah, di sisi lain dari aspek kepariwisataannya itu juga dalam rangka menyambut ini juga apa namanya dinas Disparbud ya, baik itu provinsi maupun kabupaten-kabupaten juga menyiapkan paket-paket dan tempat-tempat unggulan destinasi pariwisata sehingga traveler yang melalui Kertajati itu kalau mau jalan-jalan kemana itu sudah bisa tujuannya. Nanti di Kertajati juga akan ada Information Tourism Center gitu. Jadi kalau turun pusat informasi untuk pariwisata. Jadi untuk kalau misalnya turun itu mau lihat tujuan-tujuan destinasi kemana aja, nah nanti kita siapkan. Jadi seperti itu. Kita udah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Nah, ini Pak Muhammad Singgih ya. Ini di tengah isu terkait dengan SDM gitu ya. Ini kan yang kita tahu bahwa BIJB ini mayoritas sahamnya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya benar. Nah, apakah ini juga berelasi dengan pekerja atau SDM di BIJB yang juga merekrut orang-orang di wilayah Jawa Barat? Atau jangan-jangan datang dari Jakarta atau luar negeri bahkan? Enggak, Kang Toro. Jadi gini, bandara ini kan harus menjadi bandara kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Pemegang saham utamanya pun pemerintah provinsi Jawa Barat atau dengan kata lain milik rakyat Jawa Barat gitu. Nah, oleh karena itu kita harapkan ke depannya BIJB itu menjadi bandara yang berjaya, menjadi kebanggaan dan menguntungkan yang pada akhirnya apa namanya saham-sahamnya saham itu akan berdampak kepada diperolehnya pendapatan bagi masyarakat Jawa Barat juga, bagi pemerintah Jawa Barat dan masyarakat Jawa Barat gitu. Nah, terkait dengan SDM itu kami juga berkomitmen untuk menggunakan tenaga-tenaga yang berasal dari wilayah Jawa Barat secara mayoritas. Contohnya misalnya kita di aviation security gitu ya, tenaga AFSEC itu dulu waktu awal-awal menjelang pengoperasian itu masyarakat sekitar itu belum ada yang jadi AFSEC. Ya kita rekrut itu dan mayoritas AFSEC sekarang di Kertajati itu orang dari wilayah sekitar yang terkena dampak, orang Majalengka, orang Indramayu dan sebagainya yang bekerja di Kertajati dan mereka setelah dilatih di Curug ya di sekolah penerbangan yang ada di Curug ya itu ternyata perform dan bisa bekerja dengan baik, bahkan saat ini sudah ada yang menjadi supervisor skala gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalaupun masyarakat lokal itu awalnya belum terlalu mengenal, kalau dipilih, dilatih, kemudian diberi kesempatan, ya faktanya mereka bisa. Nah, terus kemudian SDM itu juga kita juga mensyaratkan ya bagi mereka yang berinvestasi di wilayah sekitar bandara yang berhubungan dengan kita menjadi mitra kita, kita juga mengendorse supaya menggunakan sebagian SDM-nya itu dengan tenaga-tenaga lokal gitu. Jadi jangan ngambil dari daerah lain semua seperti itu, karena itu kan nanti multiplier efeknya itu selain terkait dengan keekonomian, manfaat ekonomi kan juga penyerapan terhadap SDM karena kan memberikan peluang
untuk masyarakat lebih luas bisa bekerja di bisnis-bisnis yang terkait dengan bandar udara. Sebagaimana kita tahu kan bandar udara itu nanti kan bisnis turunannya banyak dari Betul. perkargoan, perhotelan, Iya. terus kemudian yang sifatnya energi, yang sifatnya ground handling dan seterusnya itu banyak berbagai macam. Belum Aerocity-nya nanti seperti Iya. itu. Itu Kang Toro ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi sebelum ini ya, apalagi di waktu kita kena pandemi COVID, itu kami kan mendapatkan banyak informasi bahwa pariwisata terutama ya di sekitar Majalengka dan sekitarnya di Ciaya, Maca Kuning gitu ya, itu mengalami keterpurukan yang luar biasa, termasuk sektor perhotelan. Nah, mungkin Bapak belum lama ini sudah berkomunikasi dengan mereka dan apa yang mereka sampaikan dengan nanti akan beroperasi penuh di tanggal 29. Ya kita sampaikan juga kepada mereka juga berharap tidak menjadi penonton tentunya Ya, gitu, betul. supaya menjadi yang dapat manfaat juga. Nah kita juga sampaikan selain mereka itu supaya dapat manfaat ya kita minta untuk kesiapan mereka. Misalnya ada para pelancong, para wisatawan, ya sediakan saja atraksi-atraksi budayanya, atraksi-atraksi yang sifatnya alamnya, kemudian amenitiesnya gitu seperti hotel-hotelnya dan sebagainya itu dipersiapkan sehingga kalau mereka makin lama betah tinggal kan makin memberikan peluang untuk spend of money yang memberikan manfaat bagi ya masyarakat Jawa Barat. Maka mungkin para biro perjalanan pariwisata, agen perjalanan pariwisata ya silakan bersiap untuk menerima kunjungan pariwisata yang berasal dari berbagai daerah gitu. Nah, kita juga promosi-promosi tentunya ya gitu. Karena kan masyarakat kadang-kadang belum tahu di daerah sini ada wisata apa saja sih yang sebenarnya kelasnya tuh berkelas gitu, tapi kan informasinya misalnya kurang itu akhirnya kan tidak dikenal. Nah, oleh karena itu mari insan pariwisata itu ya bersama-sama juga mempromosikan destinasi wisatanya dan kemudian juga dihimbaulah untuk terbang melalui Kertajati. Kenapa? Karena Kertajati ini bandara kan milik masyarakat Jawa Barat. Jadi kalau itu jadi kebanggaan, semua orang punya customer experience yang baik tentang Bandara Kertajati tentu akan mengulangi terbangnya, itu frequent flyer lah gitu, seperti itu. Dan kemudian menceritakan juga kepada masyarakat lain gitu. Oh ternyata mudah lewat Kertajati. Oh ternyata murah. Itu ternyata juga pilihan penerbangannya berbagai tujuan ke kota-kota lain juga banyak. Nah seperti itu, Kang Toro. Ya baik, jadi artinya PIJB itu tidak bisa bekerja sendiri ya, perlu support masyarakat di Jawa Barat. Betul. Kalau PIJB sekarang sudah begitu bagus, nyaman, kemudian berbagai aspek sudah dipenuhi, tentu saja masyarakat kan juga harus beradaptasi gitu ya, membangun kapasitas diri dan juga ikut terlibat bagaimana PIJB ini semakin dikenal oleh masyarakat dan menjadi pilihan ya. Pilihan, gitu. Pilihan terbang ya. Nah, ini Bapak Muhammad Singgi, Direktur PT PIJB, kita sudah hampir di penghujung wawancara khusus kita hari ini. Ada beberapa informasi mungkin yang perlu ditambahkan oleh Bapak ke masyarakat, silakan Pak. Nah jadi saya sampaikan kepada masyarakat Jawa Barat, terbang asik dari Kertajati. Jadi jadikan pilihan untuk terbang kalau ingin bepergian kemanapun yang sifatnya melewati bandara, ingat Bandara Kertajati dan lewatlah Bandara Kertajati. Kenapa? Karena semakin banyak yang melewati atau semakin banyak yang menggunakan bandara ini, maka dampak multiplier efeknya maupun masa depan itu akan menjadi baik bagi masyarakat Jawa Barat pada umumnya dan secara nasional lah pada umumnya ya gitu. Jadi bagi masyarakat Jawa Barat khususnya kan karena ini memang milik kita semua, mari gunakan Bandara Kertajati ini dan rasakan kemudahannya, kemurahannya dan layanannya. Seperti itu yang kita sampaikan para Tribuners ya. Baik Tribuners, saya menggarisbawahi sekali lagi terbang asik melalui Kertajati. Jadi silakan para Tribuners, Anda memanfaatkan Bandara Kebanggaan Jawa Barat, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati atau PIJB yang insya Allah akan beroperasi secara penuh pada tanggal 29 Oktober 2023. Ya benar. Dengan beragam tujuan, ada 7 rute penerbangan dalam negeri, ditambah 1 internasional ke Kuala Lumpur.
betul sekali. Terima kasih Tribuners, Anda sudah mengikuti program kami dan ikuti terus program-program lain di Tribun Jabar. Sekali lagi terima kasih juga. Terima Kami kasih, Mas sampaikan Toro. kepada Bapak Muhammad Singgih, Direktur PT BIJP. Semoga sukses. Amin, amin. Mohon doanya, semoga Allah memudahkan kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.